Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwal Islam rahimakumullah. Ramadan syahrul qiyam. Ramadan adalah bulan qiyamul lail. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak qiyamul lail. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kalimat qiyamul lail adalah ibadah solat yang dilakukan mulai dari selesai solat Isya sampai menjelang waktu subuh. Dan di bulan Ramadan, qiyamul lail ini lebih kita kenal dengan istilah solat tarawih. Dari kata yatarawahuna binal arba'. Solat tarawih dinamakan tarawih karena yatarawahuna binal arba'. Mereka biasa beristirahat setiap 4 rakaat. Kenapa? Karena sholat qiyamul lail di malam bulan Ramadan seyogianya dilakukan dengan durasi lebih panjang daripada sholat biasa. Maka setiap 4 rakaat dianjurkan untuk melakukan istirahat sejenak. Kalau kita lihat sejarah sholat tarawih, maka dalam sebuah hadis yang panjang dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW satu malam di bulan Ramadan, beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid, kemudian beliau sholat sunat. Maka ada beberapa sahabat yang mengetahui beliau sholat, maka mereka mengikuti Rasulullah sholat berjamaah di belakang Nabi. Kemudian di malam berikutnya, malam yang kedua, maka Rasulullah kembali keluar menuju ke masjid untuk melakukan sholat sunat. Maka lebih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang ikut sholat bersama beliau. Kemudian di malam yang ketiga, Rasulullah SAW kembali keluar menuju ke masjid. Beliau kembali melakukan sholat sunat. Maka pada malam ketiga ini lebih banyak lagi sahabat yang ikut sholat bersama beliau. Maka di malam berikutnya Rasulullah SAW, karena kasih sayang beliau pada umatnya, maka beliau sengaja tidak keluar untuk sholat seperti malam sebelumnya. Maka di pagi harinya beliau menyampaikan pada para sahabatnya, "Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, dan sungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk pergi sholat seperti biasanya, melainkan aku tidak ingin Allah mewajibkan sholat itu atas kalian setelah kalian terbiasa melakukannya." Maka sejak saat itu sholat tarawih dilakukan sendiri-sendiri dan dalam kelompok-kelompok kecil sampai zamannya Abu Bakar dan zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka satu malam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke masjid dan menjumpai di masjid ada beberapa kelompok orang sholat. Maka ada orang yang sholat, di belakangnya ada 1 atau 2 orang. Ada orang sholat berjamaah dengan beberapa orang, dan ada jamaah lain yang lebih besar lagi. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alangkah baiknya kalau sholat tarawih ini dijadikan dalam 1 jamaah dengan 1 imam. Maka malam berikutnya Umar bin Khattab menunjuk salah seorang sahabat untuk menjadi imam, mengimami sahabat yang lain untuk sholat tarawih. Dan beliau mengatakan, alangkah baiknya hal ini. Maka sejak saat itu sampai saat ini sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah di masjid.
Dan berhubungan dengan pandemik virus COVID-19, maka pemerintah dan MUI menganjurkan kita untuk tidak melakukan sholat tarawih di masjid untuk menghindari penularan kepada sama jemaah. Akan tapi sholat tarawih tetap bisa kita lakukan meskipun dari rumah kita masing-masing, dengan sendiri-sendiri atau berjamaah dengan keluarga kita. Sedangkan jika qiyamul lail di malam bulan Ramadan dilakukan di akhir malam atau setelah kita bangun tidur, maka itu dinamakan sholat at-tahajjud. At-tahajjud secara bahasa adalah tarkul hujud, meninggalkan kenikmatan tidur. Dan tahajud biasa dilakukan ketika sepertiga malam yang terakhir, yaitu malam ketika Allah paling dekat kepada hambanya. Maka baik itu sholat tarawih maupun sholat tahajud sama-sama baik dilakukan, dan tidak menutup kemungkinan orang yang sudah sholat tarawih juga boleh melakukan sholat tahajud. Karena menurut ulama jumlah rakaat 11 atau 13 bukan suatu yang paten. Kalau kita sudah sholat tarawih, kemudian kita bangun malam, kita ingin sholat, maka dibolehkan. Asalkan kalau ketika tarawih sudah sholat witir, maka ketika kita sholat tahajud jangan witir lagi, karena witir hanya satu kali dalam satu malam. Dan di negara-negara Arab, termasuk juga Arab Saudi, ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, mereka lebih menggiatkan lagi qiyamul lail. Mereka mengacu pada sabda Nabi, mereka mengacu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila wa yaqadha ahlah wa shadda al-mi'zar." Bahwasanya Rasulullah SAW jika telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, beliau membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang di sini mengandung kiasan. Yang pertama, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua, beliau untuk sementara tidak menggauli istrinya. Beliau meninggalkan kenikmatan dunia yang sementara untuk menuju kenikmatan akhirat, kenikmatan bermunajat dengan Tuhannya. Maka di negara-negara Arab, ketika memasuki malam ke-21, mereka melakukan sholat tarawih tanpa witir, dan nanti di akhir malam atau di pertengahan malam mereka akan mengadakan sholat jamaah, sholat tahajud, dan diakhiri dengan witir. Maka dari itu, di saat pandemi COVID-19 ini, saya mengajak diri saya sendiri dan juga pemirsa sekalian, malah kita perkuat iman kita. Kita lakukan sholat-sholat sunat meskipun tidak di masjid. Tidak ada halangan untuk kita melakukan qiyamul lail. Lakukan qiyamul lail sesuai kemampuan kita. Maka insya Allah di masjid atau di rumah Allah akan menerima ibadah sholat kita. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.